Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market kripto, apa yang telah terjadi di market kripto. Kalau teman-teman perhatikan, kita lihat dari sini, Bitcoin mengalami drop yang lumayan signifikan. Kalau kita lihat dari sini turun sekitar 7%-an, 7,5%, ya hampir 8%. Jadi di video kali ini kita akan membahas apa yang terjadi. Nextnya apa? Apakah kita harus panik ataukah ini adalah sebuah kesempatan yang akan kita pergunakan? Gitu ya. Kembali lagi, kalau teman-teman suka video ini jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita targetkan 300 likes. Apakah kita bisa mencapainya? Bantu support channel ini dan jangan lupa untuk like videonya. Kita langsung masuk aja ke dalam pembahasannya ya. Ya, kalau kita perhatikan untuk market sendiri ya, lihat overall secara 24 jam terakhir, kita lihat di sini injective naik sekitar 21,7%. Ini sempat saya bahas gitu ya. Dimana saya bahasnya, saya nanti di akhir video kita bahas sedikit tentang injective. Ada Synthetix mengalami kenaikan 12,5%, Immutable X naik 11,3%. Bong juga masih naik 8,3%, ada Celestia, ada BIM dan lain-lainnya. Intinya apa? Intinya kita lihat di mana Bitcoin mengalami pelemahan, altcoin juga ada yang mengalami pelemahan gitu ya. Kalau kita dari sini ada yang mengalami pelemahan, tetapi ada altcoin yang masih strong, tetap gaining strength terus, tetap ada penguatan seperti itu. Nah, kita kalau cek di Fear and Greed Index itu 74 ya, greed. Ya 74 masih di grid. Nah, kita lihat yang terjadi di hari ini. Nah, 221 juta dolar in longs liquidated. Jadi 221 juta. Ini teman-teman bisa lihat secara liquidationnya ya. Ini dalam 5 menit. Ini saya zoom sini. Nah, ini kelihatan ya. Ini anggap ini liquidation di sini, tiba-tiba boom, 221 juta turun. Gara-gara candle ini. Candle penurunan ini, kalau kita short termnya quite significant sebenarnya. Pelan dia boom turun ya. Oke, kenapa bisa terjadi? Nah, ini kita bahas lebih dalam lagi gitu ya. Nah, di sini yang pertama adalah cumulative long liquidation. Jadi orang-orang yang long, makin banyak orang yang FOMO, makin banyak orang yang bullish kepada Bitcoin itu bagus, kepada crypto itu ya memang secara long term. Tapi teman-teman harus perhatikan secara price action ini kita sudah grinding up terus menerus nih dari akhir November sebenarnya, dari beberapa minggu lalu. Dan pertanyaannya adalah kapan sih kita koreksi? Kenapa? Karena pasti koreksi itu akan terjadi gitu. Itu hanya pertanyaannya kapan terjadinya. Intinya seperti itu. Jadi kita kalau lihat dari grafik ini, yang terjadi adalah orang yang long makin lama makin banyak. Oh, dia naik. Ya mungkin orang-orang wah nggak FOMO lah, jangan FOMO dan lain-lain. Yang terjadi adalah dia naik lagi. Alhasil ya udahlah beli aja lah. Akhirnya orang seperti itu. Beli dan kita lihat yang terjadi adalah long liquidation di sini, boom, terkena. Ya. Kalau kita lihat juga di sini yang terjadi, ini teman-teman lihat dalam 7 hari terakhir. Kita lihat dari sini secara funding rate ya. Ini teman-teman lihat funding rate-nya itu besar sekali. Ini ada yang minus 1,8 lah, minus 0,2, 0,3, 0,7. Ini di atas level 0,1. Biasanya target mungkin minus 0,1 sampai 0,1. Itu saya rasa ya masih oke lah, masih di batas kewajaran. Tapi kalau di sini kita lihat aja ya, AXS minus 0,26. Bahkan tadi ada yang lebih gede lagi gitu ya. Funding rate ini apa? Funding rate ini kita mengetahui berapa tentang sentiment futures gitu ya. Kalau funding rate-nya misalnya kita di sini AXS minus 0,5, berarti lebih banyak orang yang membuka posisi short gitu. Nah, kita kalau lihat pada saat ini yang kita terima gitu ya. Kita lihat ini udah ke reset. Mostly malah ke putih kembali. Ya ini udah mulai reset, which is good. Market kembali healthy. Orang-orang yang mungkin long udah ke liquidate gitu ya. Kalau long kayaknya ke liquidate. Yang short justru mungkin udah take profit gitu ya. Sisa beberapa. Tapi kita lihat di sini ya minus 0,09, minus 0,08, masih di bawah minus 0,1. So market tergolong masih normal. Ini teman-teman buka aja websitenya gitu ya. Lalu tinggal klik aja di sini
ke 7 hari ataupun 30 hari biar kelihatan nih funding rate-nya, teman-teman bisa melihat gitu ya. Nah, kita ngomongin lagi tentang berita dulu. Kenapa? Karena minggu ini a big week kalau menurut saya ya. Ini harusnya teman-teman udah lihat nih kursornya sekarang warna kuning gitu ya, besar. Ini minggu yang besar ya. Kita lihat, kita filter dulu. Saya filter ini ke 3 menu. Nah, ini yang penting-pentingnya aja deh gitu ya. Yang penting apa? Yang pertama CPI, inflasi gitu ya. Ini besok jam 8:30 ya akan ada CPI. Pasti akan adjust sentiment kalau menurut saya gitu ya. Apakah CPI-nya akan di atas ekspektasi atau di bawah ekspektasi? Tapi kita udah tahu memang inflasi rata-rata yang menurun lah. Jadi kalau menurut saya di sini kan ekspektasinya 3,1. Jadi mungkin kalau misalnya dia 3,3 yang masih nggak apa-apa gitu, nggak terlalu banyak reaction gitu ya, atau misalnya 2,9 ya still oke juga gitu ya. Jadi CPI penting tapi nggak terlalu hot seperti beberapa bulan lalu gitu, karena kita udah tahu trennya udah mulai menurun. Nextnya itu mungkin lebih ke arah di interest rate atau FOMC, dimana FOMC itu terjadi nanti hari Kamis dini hari sebenarnya jam 1 gitu. Ini Fed interest rate, terus pastinya ada press conference gitu ya, ada si Jerome Powell bakal pidato. Nah, ini baru pergerakan yang signifikannya di sini nih, Kamis pagi berarti ya, dini hari. Nah, ini di sini. Jadi teman-teman harus perhatikan. Tapi kalau secara interest rate decision-nya kemungkinan besar bakal pause. Pause artinya apa? Pause artinya ya bakal sama aja, stay. Di sini 5,5. Kalau teman-teman lihat dari sini pun ini ya 5,5 juga. 98,4% membahas bahwa ya interest rate-nya nggak bakal berubah. Which is netral tapi slightly positif. Kenapa? Karena ya artinya ya the Fed mungkin ya konten, maksudnya ya udahlah, di keadaan sekarang masih nggak apa-apa, istilahnya seperti itu. Hopefully yang saya ekspektasikan adalah di tahun depan, karena ini akan menjadi FOMC terakhir, ini the Fed mulai cutting, mulai potong-potong interest rate, tapi potongnya nggak boleh agresif, potongnya pelan-pelan ya. Jadi jangan agresif, sesuatu yang sangat agresif misalnya dia tiba-tiba cut 50 basis point, itu signifikan gitu. Keadaan yang harusnya bagus mungkin nanti bisa menjadi panic juga di dalam market gitu ya. Nah, jadi intinya ini ada FOMC, ada CPI, ada apa lagi? Udah sih ya, kemungkinan menurut saya yang akan berdampak ke market kripto itu. Next kita lihat dari sini yang terjadi post dump ya, bukan dump sih sebenarnya, post correction yang terjadi di sini dari Axel Bitblaze. Dia membahas mostly people are short, karena banyak orang yang mulai membuka posisi short lagi. Kita lihat dari sini di mana long lebih majority lebih membuka posisi short gitu ya. Mungkin masih bisa ada kenaikan lagi, tapi kenaikannya menurut saya nanti kita bahas di technical, mungkin nggak terlalu signifikan. Saya akan bahas secara kita bahas di teknikal aja. Tapi kita bisa lihat sentimennya mostly people lebih membuka posisi short gitu ya. Kenapa? Karena ya Bitcoin udah break dari trend, basically itu. Nah, ngomongin lagi tentang correction dari Will Clementi, dia membahas bahwa this price action recently has been awesome ya, bagus gitu ya. But friendly reminder ya, pada saat kita mau bull market pun bisa ada sharp correction, bisa aja ada penurunan. Yang terjadi apa? Teman-teman lihat dari sini. Ini di cycle sebelumnya. Cycle sekarang kita di tahun 2023 ini di sini kita mengalami penurunan mungkin 20% max drawdown-nya yang kita baru alamin. Kalau sebelumnya sempat bisa minus 62,6. Ini adalah koreksi di bull market. Ya, kembali lagi. Koreksi di bull market. Jadi, walaupun kita di dalam bull market, kita misalnya let's say kita di sini udah di bull market ya. Kalau kita turun 10% lagi, nggak boleh panik juga. Maksudnya ya it's still normal gitu ya. Kalau kita lihat di previous cycle-nya lagi di 2015-2017 itu 36% penurunannya. Ya, basically itu kita ngomongin tentang market technical Bitcoin. Kalau ngomongin altcoin saya bahas di sini di Telegram, di Discord ya. Feel free untuk join semuanya. Kalau di Discord itu teman-teman bisa
interaksi sama saya enak gitu ya, dimana kalau teman-teman mau tanya tinggal tanya aja, saya jawab, public gitu ya, free informasinya. Ada juga community member yang memang lebih expert juga gitu ya, yang udah berpengalaman, itu juga bisa membantu teman-teman gitu. Kalau di teman-teman prefer di Telegram juga bisa. Di sini ada channel saya Michael Wayan Crypto Journal maupun Wayan Crypto Chat itu buat teman-teman chatting. Di sini banyak yang komen, banyak yang diskusi dan lain-lain. Jadi semua di deskripsi gitu ya. Kita bikin komunitas Michael Wayan channel ini ya lebih positif lah, saling support satu sama lain, kasih informasi, jangan pelit-pelit ilmu juga gitu ya. Saya membahas tadi pagi, sempat bahas bahwa ini sempat bahas salah satu coin, salah satu crypto, Injective gitu ya. Tadi saya nggak mau kasih tahu, tapi saya kasih tahu aja Injective. Saya ada bahas alasannya di atas ini gitu ya. Tapi nanti teman-teman lihat aja kalau teman-teman yang ada di Telegram. Kalau nggak ada ya join gitu ya. Lalu kita bahas juga strong coins ya, kripto yang strong, altcoin ini, Injective, Immutable X, Celestia, Solana, Avex. Mereka malah performing lagi walaupun Bitcoin bisa dibilang udah koreksi gitu. Jadi memang tadi kita bahas altcoin yang memang ada traction, yang ada hype-nya, keep performing ya. Kita bahas sekarang mengenai teknikalnya ya. Back to technical, what happened gitu ya. Ini mouse-nya saya normalin dulu gitu. Nah, yang terjadi kita lihat market dump, penurunan, sekarang udah ada traction, naik kembali. Tadi kita ngomongin ya strong coins berbeda sekali. Misalnya teman-teman lihat nih, Injective gitu ya. Tuh. Tadi dumpnya di sini gitu ya. Dump sekarang malah naik. Bahkan dari post dump aja dia udah mengalami kenaikan 17%, bayangin. Ya ini lagi koreksi, kalau nggak udah naik 20%. Solana gimana? Solana ini post dump udah bisa dibilang ini kembali ke area sebelumnya lah gitu ya. Ini kisaran 6%-an. Tadi kita ngomongin Immutable X. Ini bukan rekomendasi ya, ini hanya watchlist teman-teman aja. Ini udah naik 22% ya, dan lain-lainnya. Kita kembali ke Bitcoin dulu. Nah, apakah dangerous untuk kita long crypto atau kita trade crypto di posisi ini ya, apalagi yang strong? Menurut saya ya cukup beresiko, dikarenakan Bitcoinnya ada sign of weakness ya, ada pelemahan. Nah, kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. What happened apa? Kita ngomongin skenario kita sebelumnya. Ini di video di Telegram saya share, di YouTube saya juga share, transparency, dimana kita membahas, oke, ini kita lihat Bitcoin breakout di sini, potensi kita adalah tetap ke dalam box ini. Kalau teman-teman ingat, kita sempat bahas this box berulang kembali di beberapa video terakhir gitu ya. Apakah bisa hit? Tapi ternyata nggak hit gitu ya. Kenapa? Karena satu hal yang saya perhatikan, ini kita lihat di time frame 2 jam, mungkin possibility untuk dia naiknya quite significant, mungkin bisa naik, istilah seperti itu, cukup positif. Tapi kalau teman-teman lihat di time frame 4 jam, which is yang lebih krusial lagi, apa yang terjadi? Nah, ini teman-teman bisa lihat di time frame 4 jam yang terjadi adalah justru ini ada rejection di area ini, persis di grafik, di garis yang saya sempat bahas di sini gitu. Jadi pada saat candle ini terjadi gitu ya, ini seperti candle reversal gitu ya, reverse hammer candle gitu ya di sini. Nah, inilah tanda-tandanya. Mulai harusnya dia bisa close di atas di sini, tapi enggak. Istilahnya di sini dia naik, udah naik tapi nggak berhasil close di bawah ke bawah. Selling pressure tinggi di sini. Oleh karena itu kita lihat Bitcoin konsolidasi di daerah ini di weekend awal, abis candle close langsung diturunin, di dump gitu. Dan ini udah technically ya di luar kita punya trendline, short term trendline. Oke. Target kita sudah sempat bahas di video yang lalu gitu ya. Target ada CME gap juga yang kita bahas. Kalau mau lebih detailnya ada di video ini, Bitcoin Season Over. Oke, nah sekarang kita bahas skenario-nya bagaimana. Apakah masih bisa long atau enggak? Target saya sih personally, saya merasa Bitcoin ini possible untuk at least testing dulu kembali ke dalam level 41.300, tidak di area ini. Ya previous dia punya consolidation zone lah gitu ya. Jadi mungkin yang terjadi perlahan-perlahan mengalami penurunan gitu ya untuk hit level ini. Lalu saya akan melihat. Jadi ada dua interest level yang saya akan perhatikan. Oke.
2 interest level untuk planning sekarang. Kita ngomongin di time frame mungkin 2 jam kali ya. Jadi sekarang let's say kita ngomongin 2 range. Anggap di sini ada garis tengah gitu ya. Gimana ya? Ginilah. Nah, yang saya lihat yang pertama adalah saya melihat kalau misalnya Bitcoin mengalami kenaikan, yang saya lihat level 43.200. Jadi kalau teman-teman lihat di sini box ini saya close di sini, ini saya close ini, saya close juga di atas. Nah, ini biar benar-benar kita ada clear plan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di box level 43.200 atau Bitcoin memasuki level 43.000, saya akan mulai melihat potensi reversal. Gitu. Kenapa? Karena di sini kita lihat di sini ada exponential moving average 50 dan 20-nya, lalu di time frame 4 jam yang kita bisa lihat juga sama. Ini EMA 20-nya di sini. Jadi ini mungkin potensi reversalnya. Sedangkan kalau Bitcoin turun dulu ke area ini, mungkin saya akan lihat posisi long. Gitu. Long secara short term. Ya, belum bisa long bener-bener karena saya ada targetnya agak di bawah, itu mungkin di area kisaran 39.000 ya untuk di daerah CME gap. Jadi mungkin kalau di daerah ini interest mungkin akan ada pullback atau ada sedikit mengalami kenaikan dulu gitu ya, baru continue untuk downturn-nya gitu. Tapi intinya ini, overall kita masih bullish di crypto. Kita akan lihat masih ada potensi apakah Bitcoin ke 40 ribuan di sini lagi masih, tapi saya maunya adalah kita dikasih kesempatan lagi sebenarnya untuk ke area bawah, mungkin testing ke area level 38 39 itu sangat menarik sekali kalau menurut saya gitu ya. Kalau kita ke level bawah sini di minggu ini, it's good untuk teman-teman ada kesempatan untuk serok beberapa kripto gitu ya untuk selanjutnya lagi. I think overall dulu update market crypto hari ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita aim untuk 300 likes dan thank you semua untuk supportnya. We will see you in the next video ya. And bye-bye.